Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis konsep muamalah dan implementasinya dalam kehidupan modern. Fikih muamalah merupakan salah satu cabang penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi. Fikih muamalah maliyah, urusan kehartabendaan, terbagi di antaranya fikih tabaruiyah, yaitu fikih yang membahas tentang penggunaan harta untuk tolong-menolong atau dengan niat semata-mata untuk berbuat baik kepada sesama dan orientasinya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Ruang lingkup pembahasan pada fikih ini meliputi al-ariyah, pinjam-meminjam. Adapun dalil mengenai dasar hukum ariyah dalam Islam sangat kuat baik dari Al-Quran dan hadis akan dibacakan oleh saudari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله Innallaha syadidul iqab. Terima kasih kepada saudara saya yang telah membacakan ayat tersebut. Iklan dulu nggak sih? Hukum pinjam-meminjam adalah sunnah. Hukumnya menjadi wajib dan dapat juga menjadi haram tergantung keadaan. Adapun hukum pinjam-meminjam, uang atau utang piutang adalah boleh karena merupakan aktivitas tolong-menolong. Dalam kajian fikih, ariyah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akadnya sah. Rukun ariyah meliputi mu'ir orang yang meminjamkan, mastir orang yang meminjam, ma'ar barang yang dipinjamkan, sigat ijab kabul. B. Pandangan mazhab fikih terhadap akad ariyah. Dalam khazanah fikih, muamalah, pembahasan mengenai ariyah tidak terlepas dari perbedaan metodologi istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama dari berbagai mazhab. Meskipun secara substansi mereka sepakat bahwa ariyah merupakan akad pemberian, manfaat tanpa imbalan tabaru, namun terdapat perbedaan penting dalam hal definisi operasional, sifat akad, batasan penggunaan, serta tanggung jawab atas perbedaan ini justru memperkaya pemahaman dan menunjukkan keluasan hukum Islam respons realitas sosial. Buah Vita Jambu, kebaikan buah asli, bantu jaga daya tahan tubuhmu setiap hari. C. Prinsip tanggung jawab dan etika dalam ariyah. Prinsip dasar muamalah dalam Islam adalah keadilan dan transparansi. Setiap transaksi harus dilakukan dengan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak tanpa ada unsur penipuan atau pemaksaan. Islam menempatkan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama dalam setiap bentuk interaksi muamalah, termasuk dalam praktik ariyah. Konsep amanah dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara kandung saya telah membacakan dalil Al-Qur'annya. Kita lanjut ke pembahasan. Dari aspek tanggung jawab hukum, para ulama membahas secara rinci mengenai status kerusakan barang pinjaman. Secara umum, tanggung jawab peminjam dapat diklasifikasikan dalam beberapa kondisi. 1. Pertama, apabila kerusakan terjadi karena kelalaian taksir atau kesengajaan, maka peminjam wajib mengganti kerugian tersebut. 2. Kedua, apabila kerusakan terjadi dalam penggunaan yang wajar dan sesuai izin, maka terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian berpendapat tidak wajib mengganti, sementara sebagian lain mewajibkan penggantian sebagai bentuk tanggung jawab kehati-hatian. 3. Ketiga, apabila kerusakan disebabkan oleh faktor di luar kendali force majeure seperti bencana alam, maka pada umumnya peminjam tidak dibebani tanggung jawab. D. Implementasi ariyah dalam kehidupan modern. Dalam pelaksanaannya, ariyah diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain. Pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan. Dalam perkembangan masyarakat modern, konsep ariyah tetap memiliki relevansi yang kuat meskipun mengalami berbagai bentuk adaptasi sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Secara substansial, ariyah sebagai akad pinjam-meminjam tanpa imbalan masih banyak ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup individu, keluarga, maupun komunitas. Adapun kesimpulannya adalah, dalam konteks kehidupan modern, ariyah tetap relevan sebagai instrumen sosial yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam membangun solidaritas dan efisiensi ekonomi. Namun demikian, tantangan seperti menurunnya kesadaran amanah, penyalahgunaan barang pinjaman, serta minimnya pemahaman hukum menjadi perhatian serius yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan nilai-nilai etika, edukasi, fikih muamalah, serta penyesuaian praktik ariyah dengan perkembangan zaman. Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan implementasi ariyah tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum semata, tetapi juga oleh kesadaran moral, individu, dan kolektif dalam menjaga amanah dengan mengintegrasikan antara prinsip syariah dan realitas modern. Ariyah berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.